Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan hidup di dalam kehidupan kami. Ajar-ajari kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Horas. Nats khotbah kita tertulis di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita minggu ini adalah Minggu 5 Epiphanias, dan topik khotbah kita di hari Minggu ini adalah menjadi pengikut Yesus. Molo bahasa Batak namandok gabe sihiuton Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Injil Markus ini sangat singkat untuk menjelaskan perjalanan Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat pertama, Markus 1 ayat pertama, bahwasanya Markus sendiri membuka suatu kalimatnya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di mana di ayat ini seolah-olah Markus mengenalkan Yesus sendiri dari awal sampai akhir. Jadi Markus ini juga ingin menunjukkan kebenaran pernyataan dari Yesus Kristus dan perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Yesus itu sendiri. Bagaimana dia dibaptis oleh Yohanes, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia membuat mujizat. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi pada masa itu menjala ikan hanya di Danau Galilea. Kalau kita tengok Danau Toba, seolah-olah kita buat contohnya itu seperti Danau Toba. Karena Danau Galilea itu adalah tidak terlalu luas. Kalau kita lihat lagi latar belakangnya, Danau Galilea ini sejarahnya, bahwasanya Danau Galilea ini memiliki tetangga-tetangga. Bagaimana tetangga-tetangga ini tidak memiliki perbatasan-perbatasan seperti Tiberias, Kapernaum, Bethsaida. Sekarang bisa kita bayangkan betapa kecilnya Danau Galilea ini. Bagaimana para murid untuk mencari nafkah itu sangat sulit. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ketika Yesus datang di Danau Galilea, bagaimana kota Galilea itu bertumbuh sangat besar, sangat masyhur. Bagaimana Yesus membuat mujizat yang paling terkenal, yaitu kehadiran Yesus membuat kota Galilea untuk memberi makan 5.000 orang. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah mujizat yang paling besar dibuat Yesus di kota Galilea. Bagaimana kehadiran Yesus pada saat itu kota Galilea sangat terkenal dan sangat masyhur. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri kepada Bapa yang di surga. Bagaimana Yohanes membaptis dia. Kita tahu bahwasanya kita orang-orang Kristen telah dibaptis, sudah mengaku iman kita kepada Yesus. Itu seolah-olah Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Ketika dia menyerahkan dirinya, dia berpikir bahwasanya aku butuh murid.
Oleh karena itu kalau kita lihat di ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Yesus berpetualang sendirian. Bagaimana dia melihat dua muridnya, yaitu Simon Petrus dan Andreas, sedang menjala ikan. Kalau kita lihat di ayat 17, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Bagaimana seolah-olah Yesus mengajak mereka, Yesus memanggil mereka. Di sini saya membuat contoh seperti HP. Kita mempunyai HP, pasti kita memiliki HP, apalagi khusus untuk mahasiswa, anak sekolah. Ada 3 macam panggilan dari HP ini. Pertama, yaitu reject, menolak. Kedua, menerima atau escape. Ketiga, logo pesan. Bagaimana kita ingin menekan tombol tolak, kita seolah-olah ingin menolaknya, atau ketika kita sibuk, ketika kita lagi tidak ingin diganggu, ketika kita lagi tidak mood, kita berhak untuk menolaknya. Itu adalah hak kita untuk menolaknya. Tetapi ketika kita ingin menerimanya, apalagi ketika pacar kita mungkin menelpon kita, langsung kita terima atau kita escape, berarti seseorang yang memanggil kita langsung kita terima. Tidak berpikir panjang, langsung kita terima. Yang ketiga, ketika kita lagi konsultasi misalnya sama dosen, lagi sibuk, misalnya lagi bimbingan atau lagi kelas, ketika orang tua kita menelpon kita, kita menekan tombol logo, yaitu isi dari tombol logo itu, yaitu pesan itu seperti ini: "Maaf, sedang tidak bisa angkat telepon. Bisa ku telepon balik nanti? Tidak bisa bicara sekarang." Nah, seperti itulah ciri-ciri atau isi pesan dari logo dari HP kita. Yang saya katakan di sini adalah bahwasanya saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita sini adalah kita adalah berhak untuk menolaknya, berhak untuk panggilan itu, berhak kita buat, kita tekan atau kita reject, kita pilih mana salah satunya. Tetapi ketika Yesus mengajak para murid-muridnya, kalau kita lihat lagi di Lukas 5 ayat 1 sampai 10, bahwasanya murid-murid Yesus itu tidak berpikir panjang, tidak tunggu Tuhan sebentar, bisakah Tuhan memberi saya waktu, bisakah tunggu untuk permisi kepada saudara saya. Tidak. Tetapi ketika Yesus mengajak muridnya, "Mari, ikutlah aku," mereka langsung mau. Mereka tidak berpikir panjang. Mereka merespon panggilan Yesus itu. Bagaimana para murid mengikuti Yesus secara total. Para murid menganggap panggilan Yesus ada di atas berbagai tuntutan hidup lainnya. Bayangkan saudara menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Bagaimana Yesus memilih para murid-muridnya seorang nelayan. Coba kita pikirkan. Contoh, pimpinan Presiden kita Jokowi. Jokowi memilih menteri-menteri itu adalah yang berkualitas, yang mau bekerja, yang berpendidikan. Tetapi Yesus tidak. Bahwasanya kerajaan Allah itu tidak memandang siapa orangnya, orang kaya atau tidak, terkenal atau tidak. Kerajaan Allah itu tidak memikir siapa kita. Tetapi seberapa siap kita, seberapa besar kita untuk merespon panggilan Tuhan itu. Bagaimana seorang nelayan menjadi penjala manusia? Bagaimana kalau udah seorang nelayan, penjala ikan, hanya dia tahu hanya berapa ikannya, berapa pasarannya akan dijual, berapa harganya. Mereka hanya ingin mencari nafkah kepada keluarganya.
Mereka hanya tahu perahu yang bagus seperti apa, memperbaiki perahu. Tidak ada belajar berteologi, tidak ada belajar belajar seperti kita sekarang ini yang kita rasakan, kuliah tidak ada. Yesus memberikan kesempatan kepada para murid. Yang mau saya katakan di sini adalah yang perlu kita perhatikan di sini adalah tidak ada keraguan-raguan di dalam diri murid Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kita terkadang sebagai mahasiswa kita ragu untuk memberi suatu pilihan yang kita hadapi. Butuh pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Contohnya demi masa depan kita. Dari sanalah timbul pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita ragu? Ketika kita ragu, disitulah kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak mampu, disitulah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak pengikut Kristus. Ketika kita pengikut Kristus, kita harus bekerja keras, berdoa, percaya diri. Ketika kita sudah percaya diri, berusaha berdoa, menyerahkan diri kepada Yesus, saya yakin apa yang kita capai, apa yang kita inginkan, semuanya akan diberikan kepada kita. Semuanya tidak akan sia-sia ketika kita berharap kepada Roh Kudus. Bagaimana Yesus memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita manfaatkan itu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya kitab Amsal mengingatkan kita tentang masa depan kita, yaitu masa depan emang sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa Allah telah menyiapkan semuanya kepada kita. Allah telah merancangnya kepada kita. Tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita meminta kepada Allah, bagaimana kita selalu bersyukur dalam segala hal, bagaimana kita harus melewati sebuah proses kehidupan kita. Itu yang ingin dikatakan Yesus kepada kita. Percaya akan Dia. Matius 11 mengatakan, "Pikullah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bagaimana di sini Markus mengatakan, mari kita belajar seperti murid-murid Yesus. Tidak ada keraguan di dalam diri mereka. Ketika Yesus mengajak mereka merespon panggilan Yesus itu kepada murid-muridnya. Yang kedua, percaya dengan panggilan Yesus. Saya memberi contoh. Kita yang ada di sini pasti kita sudah naik CD, mengaku iman kita. Bagaimana? Kita sudah mengaku iman kita. Kita sudah malua. Bagaimana ayat malua kita itu adalah suatu panggilan kita kepada Yesus. Mari kita respon panggilan itu. Itu adalah suatu panggilan Yesus kepada kita, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengaku iman kita? Kita telah mengenal jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, dan percaya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, serta hidup menurut firman Tuhan dan menghindari larangan. Itu adalah arti dari naik sidi kita, marguru malua. Kita yakin. Mari kita respon panggilan Tuhan. Mari kita lihat panggilan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berada di negara Nusantara, memiliki agama, suku dan budaya yang berbeda-beda. Negara yang beriman, negara yang beribadah, negara yang bertuhan, beradat. Mari kita lakukan perintah-perintah Yesus di tengah-tengah hidup kita dan negara kita. Ketika kita mengikuti Yesus, yang pasti kita dapat menguasai diri, mengasihi sesama, hidup damai dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita lagi bersuka cita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika lagi berduka cita, kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kita panggil untuk memiliki gaya hidup Kristus. Melayani untuk menjadi kemuliaan Allah. Dan selalu tergantung pada
Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, pemberian Allah kepada saya dan saudara. Saya mengundang saudara-saudara untuk bernyanyi seperti ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada minggu hari ini. Semoga firman-Mu dapat kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar-ajari kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami hidup di dalam Kristus dan menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur kepadamu. Amin.